Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Halo, aku Firni Sagita. Kalau yang ini, Dea Angelina, si paling suka makan. Ini Elia, the queen of telat. Ini Zaria, orangnya cocok jadi pendengar loh. Bagi yang mau curhat, hubungi Zaria ya. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan isi presentasi. Yang pertama, latar belakang. Selanjutnya, jenis kombinasi bisnis. Dan standar akuntansi kombinasi bisnis. Yang selanjutnya, kombinasi bisnis dan pengendalian. Lalu, akuntansi kombinasi bisnis, pengakuan dan pengungkapan, analisa dan laporan keuangan, yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini ada latar belakang. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Secara khusus, motivasi kombinasi bisnis adalah: pertama, menjadikan entitas lebih besar. Kedua, menghindari pengambilan alihan oleh entitas lain. Ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Keempat, meningkatkan kebanggaan suatu entitas. Dan yang kelima, kompensasi yang diterima manajemen lebih besar. Latar belakang yang kedua adalah keuntungan kombinasi bisnis. Pemegang saham atau investor akan memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Hal ini dapat tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis. Proses kombinasi bisnis bersifat kompleks, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengelola entitas karena akan lebih birokratis, sehingga keputusan yang akan diambil menjadi lebih lambat dan tidak bisa fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan. Latar belakang yang ketiga, pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengembangan secara internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal. Misalnya, dengan pembentukan cabang atau anak perusahaan baru melalui penyetoran modal secara tunai. Tujuannya untuk membuka pasar yang lebih luas atau memperluas jaringan produksi. Bentuk pengembangan bisnis internal juga bisa dilakukan melalui kombinasi. Bisnis internal yang sering dikenal dengan restrukturisasi entitas pengendali. Artinya, kombinasi bisnis dilakukan oleh entitas anak yang dimiliki oleh satu entitas induk. Setelah di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Firni tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kombinasi bisnis dan standar akuntansi kombinasi bisnis. Sebenarnya jenis kombinasi bisnis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan strategi bisnis, yang kedua berdasarkan bentuk entitas, dan yang ketiga berdasarkan metode akuntansi. Adapun standar akuntansi kombinasi bisnis itu ada 3 juga. Yang pertama, perkembangan PSAK 22 kombinasi bisnis. Yang kedua, ada restrukturisasi entitas si pengendali, RES PSAK 38, yaitu kombinasi bisnis entitas si pengendali. Dan yang ketiga, aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang jenis kombinasi bisnis. Yang pertama ada berdasarkan strategi bisnis. Strategi bisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada integrasi vertikal, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Misalnya, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen terigu yang merupakan bahan baku mie instan. Yang kedua, ada integrasi horizontal, yaitu kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Seperti entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen makanan kecil yang bahan bakunya sejenis dengan mie instan. Yang ketiga, ada konglomerasi. Konglomerasi merupakan kombinasi di bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas, sehingga akan menghasilkan perusahaan konglomerasi karena akan menghasilkan berbagai produk yang berbeda. Lalu, yang kedua, dari jenis kombinasi bisnis, yaitu berdasarkan bentuk entitas. Yang pertama, merger atau
Statutory merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisi dibubarkan dan semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisi. Yang kedua, ada konsolidasi atau statutory consolidation, adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang ketiga, yaitu akuisisi stock acquisition, adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakui. Namun, entitas yang diakui tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisi. Selanjutnya, yaitu berdasarkan metode akuntansi. Yang pertama, ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode ini, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Yang kedua, yaitu metode purchase atau pembelian atau akuisi. Dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisi, karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga penilaian atas aset neto entitas yang bergabung. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang standar akuntansi kombinasi bisnis, yaitu yang pertama, perkembangan PSAK 22 atau kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis sebelumnya diatur dalam PSAK 22, yaitu penggabungan usaha. Penggabungan usaha ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. Yang kedua, ada didasarkan pada konsep parent theory. Yang ketiga, ada goodwill dari penggabungan usaha diamortisasi dan dikenal istilah goodwill negatif. Yang keempat, biaya akuisi dikapitalisasi sebagai komponen harga perolehan. Lalu, PSAK 22 tersebut juga ada tentang kombinasi bisnis saat ini merupakan adopsi dari IFRS 3, yaitu yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, menggunakan konsep nilai wajar pada tanggal perolehan atas investasi sebelumnya. Yang kedua, metode akuisi atau pembelian. Yang ketiga, didasarkan pada konsep entity theory. Yang keempat, goodwill dari penggabungan usaha dianggap sebagai impairment atau penurunan nilai. Yang kelima, goodwill negatif tidak ada namun diakui sebagai laba rugi tahun berjalan. Yang keenam, yaitu biaya akuisi dikapitalisasi sebagai komponen harga perolehan. Teori konsolidasi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu entity theory dan parent theory. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya itu ada kombinasi bisnis dan pengendalian. Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis didefinisikan sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Sedangkan definisi pengendalian dijelaskan secara spesifik dalam PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian. Menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi atau entitas ketika investor take spot atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Lalu, bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, atau peserta lainnya. Lalu, identifikasi kombinasi bisnis itu menurut PSAK 22 dalam melakukan pencatatan transaksi pada kombinasi bisnis harus menggunakan metode akuisisi, sehingga syarat yang harus dilakukan adalah yang pertama itu mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas mana yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang kedua, yaitu menentukan tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisian memperoleh pengendalian pihak yang diakuisisi. Yang ketiga itu mengakui dan mengatur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan penting non-pengendalian pihak yang diakuisisi. Yang keempat itu pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dan diskon. Lalu selanjutnya itu ada akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama itu ada pengakuan, pengukuran, aset, dan liabilitas. Itu ada pengakuan atau pihak pengakuisisi yang harus mengakui secara terpisah berupa goodwill. Lalu ada pengukuran, pihak yang mengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan
dialibitas dan yang diambil ahli dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi yang mengacu pada PSAK 65. Lalu ada juga biaya transaksi. Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi biasanya mencakup biaya makelar, advis, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya. Lalu ada juga imbalan yang dialihkan. Dalam kombinasi bisnis, pihak mengakuisisi membayar imbalan secara tunai atau kas kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Lalu juga ada goodwill, salah satu jenis aset tidak berwujud yang masih diperdebatkan oleh ahli-ahli akuntansi adalah goodwill. Ya, selanjutnya setelah goodwill yaitu ada pencatatan transaksi kombinasi bisnis, pembelian diskon, akuisisi bertahap, dan yang terakhir yaitu kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Selanjutnya itu ada penyajian dan pengungkapan. Nah, di sini ada akuisisi terdiri dari dua jenis yaitu akuisisi aset neto dan akuisisi saham. Pada akuisisi aset neto atau merger dan konsolidasi, seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas pihak yang diakuisisi langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi pada nilai wajarnya. Yang kedua yaitu berdasarkan PSAK 22, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik selama periode laporan berjalan maupun setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Nah, di materi terakhir ini ada analisa laporan keuangan. Beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam analisis laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu kinerja entitas secara individual tidak semuanya diungkapkan, sehingga ada kemungkinan kinerja salah satu entitas buruk yang tidak terlihat. Yang kedua itu ada penggunaan rasio keuangan atas laporan keuangan konsolidasian. Belum tentu mencerminkan kondisi tiap entitas individu yang dikonsolidasi. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa pos dalam entitas individu yang namanya sama dan digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun bisa saja memiliki karakteristik yang berbeda karena pada industri yang berbeda.